dia nih, warung soto Mbah Mesinem yang terletak di pinggir Jalan Juanda, Ponorogo, Jawa Timur. Sejak pagi, warung kaki lima ini sudah padat pembeli. Dan bukan hanya warga sekitar, tapi juga penyuka soto dari kabupaten lain. Gimana nggak rame sahabat? Lihat aja tuh harga per porsinya. Masa iya semangkuk soto segitu lengkapnya cuma 3 ribuan aja? Itu 3.000 dan aneka suduhan semuanya itu ada 2.000. Dan kok murah sekali Mbak? Apa nggak takut rugi? Enggak, soalnya kita di sini menerapkan sistem harga jualnya ke pelajar, mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu makan siang bisa di sini dan masyarakat bisa menikmatinya. Wah, beneran murah ya? Bawa uang 3.000 aja kamu udah bisa menikmati soto dengan isi suwiran ayam kampung, toge, dan kol. Rasa kuahnya yang khas dan lokasi yang mudah dijangkau juga menjadi daya tarik warung soto yang buka sejak sebelum pandemi COVID-19 ini. Tempatnya tuh enak di pinggir jalan gitu, sambil liatin orang lalu lalang gitu. Saking dari Ponorogo aja ini? Saya dari Pacitan. Dari Pacitan? Ya. Di sini kuliah atau apa? Di sini kuliah. Murah dan enak. Murah dan enak. Kalau untuk porsinya sendiri? Cukup. Cukup ya. Ini memang langganan ke sini atau memang itu? Ya, langganan. Kabarnya nih sahabat, di musim liburan ini, si pedagang soto bisa menjual sampai 500 porsi dalam satu hari. Wah, ini nih buktinya. Kalau makanan enak itu nggak harus mahal. Ya nggak? Ya nggak? Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Topan. Pagi Tasya, kita sudah dibuka dengan informasi dari makan-makan kuliner. Makan-makan ya, seger banget dan harganya juga terjangkau lah. 3.000 loh, nanti saya traktir deh, tapi jauh ya ke sana ya? Jauh dong, di Jakarta nggak ada yang kayak gitu ya. Ya. Nah selain informasi kuliner tadi, tentunya kita juga punya informasi lainnya. Ada jalan-jalan juga nih Topan. Betul pastinya, langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Sahabat RTV, musim libur masih bingung mau kemana? Nah, sahabat sudah coba ke museum unik yang satu ini belum? Ada loh di Jakarta nih Topan. Betul sekali Tasya dan juga sahabat. Museum bukan sembarang museum, karena museum ini bukan untuk belajar sejarah seperti museum kebanyakan. Melainkan jadi tempat wisata untuk bermain sepatu roda. Apalagi kalau bukan Museum of Jakarta alias Moja. Berikut ceritanya. Roller skater atau sepatu roda di wahana Roja Moja, kita antri beli tiketnya dulu. Harga di hari biasa Rp110.000, kita bisa bermain selama 2,5 jam, sedangkan untuk weekend Rp125.000. Meski namanya museum, kita bisa main sepatu roda di Moja ini. Penasaran juga nih main sepatu roda di dalam museum? Wah, ternyata di dalam wahana Roja by Moja ini saya disambut lampu-lampu yang gemerlapan. Oke, saya ambil sepatu rodanya dulu di booth ini. Oke, makasih. Nah, sahabat RTV, sebelum mulai di area roller skater ini kita bisa pakai sepatu roda yang udah disiapin. Nah, sepatu yang dibawa ini bisa kita titipin di sini. Sepatu roda yang tersedia di sini tersedia beragam ukuran, bisa disesuaikan dengan ukuran sepatu yang biasa kamu pakai. Selesai, saatnya keliling Museum Moja. Nah, buat sahabat RTV yang belum bisa pakai sepatu roda, nggak usah khawatir karena di sini ada pegangan dari pipa yang bisa membantu nih sahabat RTV sambil keliling. Nah, kayak saya. Oh iya, tempat berselancar di sini ada 2 lantai ya sahabat. Sekarang saya mau naik ke lantai atas. Nah,
Nah sahabat, kalau di bagian atas ini pengunjung bisa berselancar searah jarum jam alias jalur berputar seperti lingkaran. Ini nih yang lagi viral, instalasi berwarna putih menyala yang menarik banyak perhatian pengunjung, termasuk saya. Sambil main sepatu roda bisa sambil foto-foto karena di sini banyak banget spot foto yang instagramable Sahabat RTV. Jadi bisa sambil jepret-jepret. Dan Roja by Moja ini jadi wahana favorit yang cocok untuk semua kalangan. Jadi cocok deh untuk liburan keluarga. Anak saya suka sepatu roda ya, jadi di sini tuh tempat yang pas banget buat dia ngelampiasin energinya. Dan dia seneng lagi liburan sekolah, jadi pilihannya ke Roja ini. Soalnya estetik sih, tempat-tempat foto buat instagramable bisa banget sih. Aku jujur ini pertama kali banget main roller skating, cuman mungkin buat aku lebih gampang karena aku main figure skating, ice skating. Iya. Tanggapan kamu main sepatu roda di sini tuh kayak gimana sih? Menurut aku seru sih dan tempatnya juga banyak kayak lampu-lampu estetik gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau foto-foto lucu sama teman-teman tuh juga bagus banget. Nah, bagaimana sahabat? Asik bukan? Museum Moja buka setiap hari dari jam 11 siang sampai setengah 8 malam. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Zaki Syahab, RTV. Selanjutnya dari Jakarta kita ke Jawa Timur nih Tasya. Karena ada festival sapi brujul yang menjadi pilihan mayoritas anak-anak di Ponorogo untuk menghabiskan musim liburnya. Nah ini nih, festival ini menggelar adu balap sapi ternak yang telah menjadi daya tarik wisata setempat. Seperti apa? Langsung aja yuk kita simak, ini dia informasinya. Teriakan penuh semangat membahana di arena pacu sapi brujul di Wonoasih, Probolinggo, Jawa Timur. Sapi-sapi pun berlari sekencang mungkin di arena berlumpur mengikuti arahan sang joki. Ya, balap sapi brujul ini merupakan tradisi khas Probolinggo. Walau mirip kerapan sapi Madura, namun balap sapi brujul menggunakan jenis sapi yang berbeda, yakni sapi merah yang dipacu di arena berlumpur. Karapan sapi brujul. Karapan sapi brujul ini unik karena apa? Karapan sapi seperti yang ada di Madura, tapi kalau di kota Probolinggo ini itu dilaksanakan di atas tanah basah. Dulu ceritanya, jadi masyarakat setelah panen padi pada saat tanahnya itu masih basah, itu lomba ini diadakan. Nah ini ternyata turun-temurun. Momen ini pun menjadi ajang kebahagiaan bagi anak-anak desa setempat. Usai berlumuran lumpur, mereka pun antri demi berkesempatan merasakan segarnya kucuran dari air pompa bor. Apa sih senengnya apa? Lihat sapi. Pernah jadi joki? Ini sama mandi di sumur bor ini. Sekedar informasi sahabat, balap sapi brujul Probolinggo sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda loh oleh Kemendikbud. Sehingga tidak bisa diklaim oleh wilayah lain sebagai budaya mereka. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Lain halnya dengan 50 sekolah kejuruan di Jawa Timur yang di musim libur ini justru mengadu kreativitas dengan mengubah sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Wah ini nih yang dibilang kreatif. Kira-kira seperti apa ya hasil modifikasinya? Yuk kita cek bersama. Aksi pelajar dari 50 sekolah menengah kejuruan dan balai latihan kerja ini tak ada bedanya dengan montir profesional. Dengan teliti mereka membongkar dan memodifikasi blok mesin sepeda motor yang ada di hadapan mereka. Para pelajar ini sedang berlomba mengkonversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi sepeda motor listrik di Surabaya, Jawa Timur. Unit sepeda motor yang mereka gunakan adalah sepeda motor pabrikan yang biasa digunakan masyarakat di jalan raya. Perlombaan ini bertujuan mendukung percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil
menjadi kendaraan listrik. Ini merupakan lomba yang baru pertama dilaksanakan di jajaran Polda di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 50 peserta baik dari SMK, dari sekolahan maupun dari BLK yang ada di Jawa. Jadi tidak hanya ada di Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu mereka melaksanakan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Lomba Mahameru Electric Vehicle ini juga untuk memberi informasi pada masyarakat agar mengkonversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik pada bengkel dan tenaga mekanik yang sudah tersertifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, setelah buron selama 3 hari, Polresta Tangerang, Banten ini akhirnya menangkap Ketua Pelaksana Konser Lentera Fest dengan bintang tamu NDXAK dan Guyon Waton. Benarkah identitas para pelaku penjara di konser yang berakhir ricuh tersebut telah diselidiki? Kita cek faktanya bersama. Polresta Tangerang, Banten menangkap MDPA, Ketua Panitia Pelaksana Konser Musik Guyon Waton yang batal digelar hingga berakhir ricuh di lapangan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang akhir pekan lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Lebak, Banten setelah sempat buron selama 3 hari. Dia sebagai ketua pelaksana, diamankan di daerah Lebak siang tadi. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Rugi nih, nggak dibayar kabur. Polisi pun telah memeriksa 6 orang saksi, diantaranya panitia acara serta pihak vendor yang menyatakan pelaku melarikan diri sebelum konser dimulai. Sementara sejumlah orang yang mengaku menjadi korban terus berdatangan ke Mapolsek Pasar Kemis untuk membuat laporan. Salah satunya adalah media partner yang mengalami kerugian 12 juta rupiah dari hasil penjualan ratusan tiket konser. Kita di sini itu mempromosikan event tersebut ke komunitas, ke sosial media lah gitu buat ngangkat event ini. Dan juga untuk mempromosikan tiket-tiket yang diperjualbelikan itu. Tiket yang aku jual itu totalannya 105 tiket, 12 juta. Pihak kepolisian berencana membuat pos pengaduan untuk para korban yang merasa dirugikan akibat konser tersebut. Sementara para pelaku yang sempat terekam kamera melakukan penjarahan properti panggung saat ini tengah diselidiki identitasnya. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV. 2 hari setelah diumumkan PKS, pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman mendapat tanggapan miring dari sejumlah pengamat politik. Nah, benarkah para pengamat meragukan duet Anies Iman akan mendapat dukungan dari partai politik lain yang akan diajak koalisi oleh PKS? Kita simak liputannya. Indah bunga menghiasi taman, berwarna-warni di pekarangan. Jaga. PKS usung Anies Sohibul Iman, optimis raih kemenangan. Pantun yang dilantunkan Ahmad Syaihu Selasa 25 Juni lalu menunjukkan PKS mengubah arah politiknya dari tak mendukung menjadi mengusung Anies Baswedan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sohibul Iman yang adalah wakil ketua Dewan Syuro PKS. PKS akui pengusungan pasangan Anies Iman tidak bisa dilakukan tanpa koalisi karena jumlah kursi di DPRD tak memenuhi syarat parliamentary threshold pencalonan gubernur oleh partai politik. PKS mengklaim pengusungan Anies Iman sudah mendapat dukungan dari Partai Nasdem, koalisinya di Pilpres 2024 lalu. Sementara PKB belum menyatakan sikap terkait dukungan terhadap usungan PKS tersebut. Saya kira PKS tadi nggak bisa sendirian karena masih kurang. Oleh karena itu kami juga sudah berkomunikasi dengan koalisi kami kemarin, dengan Nasdem kita sudah berkomunikasi. Alhamdulillah sambutan Pak Surya Paloh juga memberikan sinyal positif untuk memberikan pencalonan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan PKB dan partai-partai yang lain. Penduetan Anies Baswedan dan Sohibul Iman ternyata mendapat respon miring dari sejumlah pengamat politik. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai duet Anies Iman justru berpotensi merugikan Anies Baswedan.
Penduetannya dengan Sohibul Iman sama halnya dengan menduetkan dua orang bersaudara. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai pengusungan yang dilakukan PKS hanya akan menyandera Anies Baswedan, seolah tidak memberi pilihan bagi Anies dan harus menerima Sohibul Iman yang belum tentu bisa diterima oleh parpol lain. Akan tetapi jika menilik pada profil keduanya, selain politisi, Anies dan Sohibul Iman memiliki latar belakang yang sama, yakni dari kalangan akademisi, dan keduanya pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina dan pernah menjadi peneliti sebuah lembaga. Dan keduanya memiliki latar belakang politik yang saling mengisi. Pengalaman memenangkan Pilkada DKI pada 2017 lalu menjadi modal utama Anies, didukung Sohibul Iman yang berpengalaman menjadi anggota DPR selama 2 periode. Seberapa jauhkah duet akademisi dengan kombinasi eksekutif dan legislatif ini melangkah di kontestasi Pilkada DKI? Patut kita tunggu. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.